Halo teman-teman, hari ini kita lagi ada di alam dan kita mau bagi cerita dan inspirasi. Sebelumnya kita akan mendengar dulu penjelasan dari Bapak Ondo tentang tempat yang saya kunjungi kali ini. Tempat ini yang menentukan, karena awal orang-orang pertama itu dia berada di tempat ini. Penduduk aslinya itu yang bilang itu Wawong. Wawong. Jadi Wawong itu orang masyarakatnya sudah punah dan sekarang jadi hanya turunan itu hanya sedikit saja dari peninggalan tetesan orang asli Wabau itu. Ya, sekarang dong bilang itu Hele itu ini nama tempat Hele Wabau ini dong tempat kampung tertua. Oh, ini kampung tertua. Iya. Dan mereka tinggal kuasai danau ini sampai batas Netar. Mereka yang ini tak ada yang tinggal di pos 7 apa yang punya kampung ini, Fam Ondi, ya, Eluai, termasuk almarhum Tese. Ini dapat kampung. Perkembangan data mereka pergi menguasai tinggal di kaki Gunung Siklop. Ya teman-teman, jadi tempat kita berkunjung kali ini adalah tempat wisata kuliner di Kabupaten Jayapura. Dia bernama The Hele Yo. Tempat ini diresmikan pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 di Papua. Letaknya berada di Kampung Seretua, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Tempat yang saya kunjungi kali ini merupakan tempat bersejarah bagi kehidupan masyarakat Sentani hari ini. Dahulu tempat ini didiami oleh sebuah suku yang dalam bahasa Sentani disebut Hele Wawong. Merujuk pada nama Hele Yo, Yo itu berarti kampung, Hele itu nama tempat ini dan Wawongnya itu sudah punah. Jadi kampung Seretua nama aslinya yaitu Hele Yo. Begitu teman-teman sekilas tentang tempat ini. Dan sebagai pusat kuliner Papua, di sini selain ada papeda, ada juga kopi. Berbicara tentang kopi Papua, kalau mau jujur kita sampaikan kopi Papua sangat terkenal di mancanegara. Sebut saja seperti kopi Wamena, kopi Amungme, dan kopi Moanemani serta kopi Pegunungan Bintang. Kopi Papua bahkan telah menembus pasar Amerika, Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa hingga Arab. Lalu bagaimana kondisi nyata hari ini petani kopi di Papua? Ini Americano. Ya, Americano Ice. Terima kasih. Nama saya Andrew Pahabol, asal Papua. Saya saat ini sebagai Ketua Asosiasi Kopi Indonesia. Kami berpanjangan tangan dari petani mempromosikan kopi Papua dari tingkat daerah, nasional sampai dengan internasional. Jadi saya bergerak di sini perwakilan dari petani dan penggiat kopi seluruh tanah Papua. Terima kasih. Jadi ada jenis di Papua ada 2 jenis kopi, satu Robusta dan satu Arabica. Ya, contohnya di Ambaidi itu Robusta, di Genyem Robusta, kemudian di Kerom itu Robusta. Tetapi di daerah-daerah pegunungan, daerah dataran tinggi itu Arabica. Jadi kalau kopi mana yang terkenal, sebenarnya kopi itu rasanya sama. Cuman hanya peminat kopi yang biasanya mereka seleksi. Mereka maunya kopi apa begitu. Kadang-kadang mereka karena semakin dia kopi tinggi keasamannya semakin rendah. Peminat kopi biasanya orang bule-bule itu biasanya mereka lebih suka ke Arabica. Karena Robusta dia menurut mereka tuh keasamannya dia lebih kental. Jadi mereka lebih cari ke ketinggian karena menurut mereka tuh keasamannya dia lebih rendah. Dia semakin tinggi semakin keasamannya semakin rendah. Terus kopi Papua juga mungkin agak sedikit nama naik itu karena aromanya dia berbeda-beda. Ada aroma coklat, aroma cengkeh di kopi Papua saat ini. Hari ini kita sebenarnya kasihan terhadap petani
dan penggiat kopi di setiap daerah, karena semua orang manfaatkan petani dan mereka promosikan kopi tanpa memikirkan kehidupan petani hari ini. Kopi Papua sampai di Amerika, kopi Papua sampai di Uni Eropa, Arab, dan Asia sudah dipromosikan. Ada beberapa orang bawa kopi Papua ke sana, tapi kehidupan petaninya tidak dibikin bagus. Nah, ini masalah yang kita hadapi gitu. Jadi kalau untuk event mungkin kita bisa bawa 1-2 kilo, 10 kilo bisa untuk event. Tapi untuk kita siapkan untuk 1 sampai 2 ton secara berkelanjutan itu kewalahan karena petaninya tidak disiapkan hari ini. Jadi petani hari ini tuh sesuka dia, semau dia proses kopi dari panen sampai dengan penjualannya. Jadi dengan pengetahuan yang rendah, kemudian kopinya juga tidak dirawat bagus. Jadi orang cari uang saja. Cuman ada beberapa orang yang mereka tawar-tawar masyarakat, lalu pakai kopi itu mereka pakai event untuk mendapatkan nama dan mendapatkan duit dan bawa nama kopi Papua. Ada posisi positifnya bagus, mereka bawa nama kopi Papua, tapi negatifnya mereka tidak siapkan petani. Saya bisa tanya, Anda yang bawa kopi-kopi di luar negeri itu punya kebun nggak? Petani mana yang kamu siapkan begitu kan? Nah, ini yang kalau buat saya sebagai Ketua Asosiasi Kopi Indonesia ini, saya tuh betul-betul sayang terhadap petani. Saya kalau punya uang hari ini, saya gerakkan seluruh anak milenial Papua kita pulang kampung. Kita kelola seluruh kehidupan. Karena kopi ini yang bisa, salah satu produk kopi ini yang bisa menjawab kebutuhan rakyat. Karena kopi tersedia pasarnya. Seluruh dunia mereka butuh kopi. Orang bilang ini kopi mana? Saya akan bilang ini kopi Pegunungan Bintang. Orang bilang dari mana? Ini kopi distrik mana? Okbibab. Datangnya pakai apa? Pesawat kecil, AMA. Tiba di mana? Tiba di sini. Saya pengrosting, saya ngerosting. Kopinya seperti ini. Waktu kau minum, saya giling di sini. Dan saya kasih tahu bahayanya kopi itu apa. Keuntungannya kopi itu apa. Siapa yang tanam kopi ini? Orang tua kita. Jadi kita ini berpanjangan tangan dari mereka. Jadi inilah yang kami sedang berjuang. Cuman harapan saya tuh anak Papua, milenial Papua harus sadar. Hidup bergantungan terhadap pemerintah ataupun terhadap siapapun itu berhenti. Ayo kita sama-sama bergabung di Asosiasi Kopi Indonesia, kita kelola sumber daya alam kita. Kita pulang kampung daripada kita putar-putar di sini. Nanti kita bisa mati dengan hal-hal yang kurang bagus. Lebih baik kita pulang kampung kelola, karena pasti laku kopi. Satu yang saya jaga itu bagaimana pemerintah bekerja sama dengan Asosiasi Kopi Indonesia dan milenial Papua, anak-anak Papua. Ayo kita kelola kampung, dari kampung ke kampung. Kita tanam kopi. Kita tanam kopi, sudah otomatis masyarakat jaga keamanannya sendiri. Kalau mereka jaga keamanannya, wisata masuk. Wisata masuk pasti mereka lindungi. Kalau wisata sudah masuk berarti otomatis uang dari wisata dapat, uang dari kopi dapat. Coba bayangkan kalau satu kilo kopi kalau mereka jual 75.000 atau 100.000, 1 ton itu sudah 100 juta. Kalau 10 ton mereka bisa dapat sampai 1 miliar dari mereka untuk mereka, ya kan? Tapi hari ini beda. Hari ini pengusaha jalan tawar-tawar sampai seperti beli sampai harga 40.000. Saya sudah tahu semua sebenarnya. Dan ini yang saya rasa kasihan sekali sama petani. Kami punya edukasi untuk barista sudah hampir sekarang sudah menjadi 200 orang anak-anak Papua. Kemudian kalau petani-petani hampir seluruh Papua kami punya petani semua. Tapi kami belum bisa bergerak untuk edukasi ke sana karena kami belum ada biaya. Tapi ilmu terus kami lewat via telepon, ketemu di kafe di sini. Karena kami bikin ini sebenarnya bukan kafe, sebenarnya ini tempat edukasi saja. Jadi petani biasa datang di sini, kita diskusi, bagi pengalaman, bagi ilmu supaya mereka tetap bertahan. Iya. Tapi dengan harapan kalau misalnya ada biaya begitu, kami mau buat lahan-lahan kopi untuk kopi tourism. Kopi tourism. Yes. Oh, luar biasa. Kalau pemerintah paham, kita jadikan Papua tahun 2030 tuh visi saya tuh Papua jadikan lumbung kopi nasional. Lumbung kopi nasional. Papua lumbung. Ini hari ini lumbung kopi Papua di atas. Tapi saya berharap ke depan jadi lumbung kopi nasional. Kalau lumbung kopi nasional,
kita pendapatan daerah terbesar dari hasil kopi. Kalau kopi memberikan dongkrakan terhadap pendapatan hasil daerah, pemerintah juga akan fokus ke situ. Karena dia tahu Papua berubah karena kopi, makanya pemerintah juga akan mempertahankan posisi itu. Tapi karena hari ini kopi tidak dapat bikin apa-apa, pemerintah abaikan ini. Tapi mudah-mudahan ke depan kopi jadi salah satu produk unggulan. Kopi dan coklat ya, dua. Jadi kopi dan coklat pasarnya sudah siap dari Korea, Amerika, Cina, terus ada beberapa negara termasuk Israel. Itu mereka minta kopi, tapi bukan 1-2 ton. Mereka minta 40.000 sampai 50.000 ton. Kalau 50.000 ton kita siapkan, itu saya pikir sejahtera sudah petani. Ini Deheleo itu tempat sejarah juga untuk orang Sentani, punya tempat di sini, tempat sejarah besar sekali, dan kami ada di sini tujuannya untuk promosikan Danau Sentani di dalam koperasi KSP, itu Koperasi Swadaya Papua yang kelola tempat ini. Jadi kami ada di sini sekaligus untuk promosikan kopi, ketemu dengan siapapun pejabat maupun investor, kami terus sampaikan tentang prospek kopi, termasuk Kabupaten Jayapura ini. Saya terus sampaikan bahwa bagaimana daerah-daerah gundul yang gundul-gundul ini bagaimana kita manfaatkan untuk tanam kopi, sehingga itu orang dari sini menyeberang danau, mereka bisa sampai di kebun kopi. Para wisata, orang Bali ciptakan pantainya, orang Papua Barat Raja Ampat siapkan pantainya, orang Papua harus siapkan alamnya. Sebenarnya sama sekali di sini saya sampaikan untuk bukan menjatuhkan salah satu pemerintah. Cuman ini harapan saya bahwa pemerintah egosentris itu dihentikan. Kita harus jadi satu untuk bangun Papua. Kita harus berpikir bagaimana saat-saat tidak ada. Orang Jawa dulu berpikir 1.700 tahun kemudian mereka berpikir bagaimana Jawa. Hari ini orang Jawa nikmati. Mereka menjadi petani yang luar biasa. Petani yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Jakarta, Indonesia hari ini kuat oleh karena petani di Jawa, Makassar sana mereka sedang bertani. Kita hari ini ambil uang APBN ini semua hasil keringatnya teman-teman dari Jawa. Tapi hari ini orang Papua kita tidak berikan sumbangsi kepada negara. Karena kita hari ini minta-minta terus. Tapi kita tidak siapkan untuk orang lain yang nikmati, anak-anak kita yang menikmati, anak cucu kita yang nikmati. Seperti orang lain lakukan. Saya punya harapan terutama saya itu bagaimana orang Papua harus mengelola sumber daya alam. Dan orang Papua harus tahu distriknya itu mengandung tanahnya tanah apa. Tanah yang mengandung apa. Kalau misalnya tanah itu mengandung untuk bisa cocok tanam kopi. Pasar sudah ada, tanam coklat, tanam itu coklat. Pasar sudah ada, tinggal di situ, bangun rumah di situ. Gitu. Orang tua dulu bangun rumah dengan atap miring, orang tua dulu bikin rumah kayak seperti rumah burung kayak begitu. Jangan kau bertahankan itu tanda ketinggalan. Hari ini bagaimana kita anak-anak merubah. Jangan putar-putar di Jayapura, jangan putar-putar di kota-kota, tapi bagaimana kita harus kembali bangun daerah kita, kampung kita masing-masing gitu. Itu tanggung jawab kita. Kopi bisa mensejahterakan, karena saya sudah belajar banyak tempat, seperti Ethiopia, seperti Panama. Itu negara-negara yang hancur, negara-negara yang tidak punya harapan, tapi waktu mereka serius, waktu mereka totalitas, mereka mulai tanam kopi, dan hari ini mereka bisa bayar siapa saja. Negara kulit hitam itu mereka bisa bayar siapa, termasuk Israel pun mereka bayar hari ini. Dan daerah mereka jadi daerah yang luar biasa. Daerah yang pertanian. Orang Israel mereka hidup karena tanah Nigeria, tanah Afrika. Kenapa? Karena ada totalitas. Mereka kelola sumber daya alam. Masa Papua tidak bisa? Kita harus bisa. Teh mungkin boleh saja, tapi kalau untuk kopi saya sarankan harus kita punya pengetahuan sedikit-sedikitnya untuk kopi tubruk saja. Nah, jadi karena ini dioksida, kita punya metode. Jadi Barista itu punya metode untuk setiap tuangan air, setiap tuangan pertama dan seterusnya itu dia punya metode untuk mengeluarkan itu dioksida. Kopi bisa menyembuhkan orang, bisa jantungan bisa sembuh, bisa terapi pakai kopi, bisa sakit mah dibilang aneh kopi asam nggak bisa terapi pakai kopi. Ini tingkat kematangan air. Ini begini. Ini kasarnya kopi. Jadi 1 sendok. Ada 1 sendok sedikit tambah.
Terus Jadi ini 20 detik dinetralkan dulu. Diputar arah jarum jam sampai full. susu. Ini dia dapat dari espresso. Ini tidak pakai pupuk. Ini hanya espresso yang dengan air, es, lalu tambah air, lalu espressonya kita masukkan. Tapi kalau ini dengan pupuknya. Jadi kalau bisa daripada Jantung yang berdebar. tidak. Minumnya pelan saja. Oke, Pak. Janganlah ragu bersama, ku percaya hatiku Terlalu pahit. katakan lepas. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti, meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Cara minum kopi orang Amerika. Jangan malu bermain dengan kopi karena yang pahit selalu jujur. Hanya dengan kopi kita berkawan dan dengan kopi menyatukan segala perbedaan. Thank you. Iya teman-teman, jadi kondisi petani kopi di Papua hari ini, mereka masih terbatas dalam hal pengetahuan khusus dalam mengelola perkebunan kopi. Padahal, kopi Papua di mata pengusaha adalah salah satu jenis kopi yang paling diincar karena kopi Papua bebas dari pestisida, pupuk kimia, dan tumbuh di dalam hutan. Cara petik dan pengelolaannya pun masih sangat tradisional. Dan saya melihat ada dua hal yang membuat kopi Papua itu mahal. Pertama kualitas dan kedua kuantitas. Kenapa demikian sahabat? Karena volume produksi kopi dari petani belum stabil dalam arti untuk memenuhi permintaan pasar dari seluruh petani. Itu menjadi tantangan tersendiri untuk keberlanjutan ekspor kopi saat ini. Hal lain adalah aksesnya yang sulit dari wilayah penghasil kopi ke kota Jayapura saja, itu menggunakan pesawat Cessna Caravan seperti AMA, sebuah perusahaan penerbangan Association Mission Aviation. Itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dengan kualitas yang bagus dan faktor volume produksi yang dipengaruhi beberapa faktor seperti biaya transportasi ke kota, itu membuat biji kopi Papua sangat mahal. Biji kopi Papua dari petani dijual dengan harga 100.000 per kilogram. Setelah diolah menjadi kopi bubuk, dijual di pasar dengan harga 150.000 per 250 kilogram. Ujung dunia pasti akan ku nanti, meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke